Warahmatullahi wabarakatuh. Sesuai informasi yang saya katakan pekan lalu, bahwa pekan ini kita akan bahas materi mengenai inverse transformasi Laplace. Nah, ini untuk mencari atau menentukan inverse transformasi Laplace, kita butuhkan rumus-rumus yang telah kita bahas 2 pekan lalu dan pekan lalu mengenai transformasi Laplace yang sudah saya buatkan dalam bentuk tabel. Nah, untuk ft-nya sama dengan k, maka transformasi Laplace-nya itu k per s dan seterusnya. Ini kalau ft-nya e pangkat at, maka Laplace-nya 1 per s kurang a. Kalau e pangkat min at, maka Laplace-nya 1 per s tambah a. Ini sama saja sih sebenarnya. Kemudian ini juga sudah kita bahas pekan lalu, sin at cos at. Kalau sin kt, maka k per s kuadrat tambah k pangkat 2. Ini terserah bilangan konstantanya berapa, a nya berapa, mau k mau kui, terserah, sama aja. Yang jelas rumusnya nanti kalau di sini k, maka di sini juga k. Laplace transformasi Laplace-nya juga k. Begitupun dengan cos hiperbolik dan sin hiperbolik. Selanjutnya, untuk sifat-sifat transformasi Laplace-nya juga kita membutuhkannya untuk mencari nanti inverse transformasi Laplace. Sifat kelinieran sudah kita bahas pekan lalu juga. Penskalaan ini belum saya bahas. Untuk ft-nya itu f dalam a kali t. Jadi fungsi t-nya dikalikan dengan a, maka transformasi Laplace-nya atau fs-nya itu sama dengan 1 per a dikali f dalam s per a. Translasi pertama ini, apapun ft-nya, nanti transformasi Laplace-nya itu fs kurang a, karena ft-nya ini dikalikan dengan e pangkat at. Ini untuk translasi pertama, yang bergeser itu adalah fungsi fs-nya atau hasil dari transformasi Laplace-nya. Kalau sifat translasi yang kedua, yang bergeser itu adalah fungsi t-nya yang sebelum di transformasi Laplace kan. Jadi yang bergeser itu fungsi t, makanya ft kurang a, maka transformasi Laplace-nya itu e pangkat min as dikali fs. Jadi yang dikali itu adalah fungsi fs-nya. Kalau fungsi fs-nya dikali dengan e pangkat min as, maka yang bergeser adalah transformasi ft-nya. Kemudian sifat diferensiasi juga sudah kita bahas. Selanjutnya kita masuk ke pembahasan inverse transformasi Laplace. Jika transformasi Laplace suatu fungsi ft adalah fs, maka ft-nya itu disebut inverse transformasi Laplace dari fs. Ditulis dalam simbolik. Nah, kan ini kemarin rumusnya, kalau Laplace dari ft-nya itu sama dengan fs, maka ft-nya itu sama dengan Laplace inverse dari fs. Nah, jadi kalau ini fs-nya mau dicari, maka yang ditransformasi Laplace kan adalah ft. Nah, kalau ft-nya yang mau diketahui, maka yang ditransformasi Laplace kan itu adalah fs, atau dapat dikatakan ini merupakan inverse transformasi Laplace fs. Nah, ini mau dibawa ke ft, kebalikannya. Sesuai inverse itu kan adalah kebalikan, dengan menggunakan tabel tadi, tabel transformasi Laplace atau rumus-rumus dari transformasi Laplace yang sudah kita bahas sebelumnya 2 pekan yang lalu. Dalam hal ini transformasi Laplace harus dibawa ke dalam bentuk yang ada dalam tabel transformasi Laplace. Nah, apabila fungsi yang harus diselesaikan itu tidak terdapat dalam tabel, maka harus diekspansikan, harus diproses lagi sedemikian hingga nanti bentuknya itu sederhana, sehingga didapatlah persamaan daripada yang ada dalam tabel tadi, tabel transformasi Laplace, atau yang sesuai rumus dalam transformasi Laplace.
Jadi kita lakukan proses lagi. Nah, contohnya ini. Contoh pertama, tentukan inverse transformasi Laplace dari Fs sama dengan S tambah 4 per S tambah 1 dikali S tambah 3. Nah, kalau kita lihat ini tidak ada dalam bentuk itu langsung sesuai dengan tabel atau rumus. Tidak ada rumus yang berbentuknya seperti ini, maka kita ekspansikan dulu pecahan ini namakan pecahan parsial dari Fs. Nah, Fs nya itu kan S tambah 4 per S tambah 1 dikali S tambah 3. Nah, kita ini bisa kita pecahkan ini, atau kita uraikan ini pecahan ini, kita uraikan sedemikian hingga ini didapat A per S tambah 1 ditambah B per S tambah 3, atau bentuknya seperti ini kan. Kalau bentuknya seperti ini uraian, nah kita bisa satukan seperti ini bentuknya. Nah, kita kan kalau seperti ini kan kita kalikan, ini kali silang, kemudian penyebutnya kita kalikan. Nah, bagaimana kalau dia sudah menyatu, kita mau uraikan? Nah, seperti ini dia. A dikali S tambah 3 per S tambah 1 kali S tambah 3. Sorry, S tambah 3 ya. Kemudian ditambah B kali S tambah 1 per S tambah 1 kali S tambah 3 ya, dikali silang. Oke, penyebutnya sudah sama. Sedemikian hingga didapatlah bentuk seperti ini. A dikali S tambah 3 ditambah B dikali S tambah 1 per S tambah 1 dikali S tambah 3. Nah, ini kan sudah sama. Nah, didapat kesamaan. S tambah 4 nya disamakan dengan A dikali S tambah 3 ditambah B kali S tambah 1. Ini bentuk kesamaannya. Ini dia. Kita uraikan sehingga kita dapat nanti A nya sekian, B nya sekian. S tambah 4 sama dengan A dikali S tambah 3 tambah B dikali S tambah 1. Nah, kita kalikan. A kali S, AS, A kali 3 3A BS tambah B. Oke, ini dapat juga kita uraikan yang S nya kita gabung, A tambah B kali S. Keluarkan S nya, kemudian ini 3A ditambah B. Nah, sedemikian hingga A tambah B kali S itu ini identikan dengan ini. A tambah B sama dengan 1, ya kan? Nah, kemudian 3A tambah B ini sama dengan 4. Oke. Ini mudah ya, karena ini proses aljabar. Aljabarnya yang dipermantap. Kemudian diperoleh A-nya sama dengan 3/2. Lakukan substitusi atau eliminasi substitusi atau proses eliminasi, terserah. Ini persamaan linear ya. Diperoleh A-nya sama dengan 3/2 dan B-nya sama dengan -1/2. Oke, kita substitusi A-nya dan B-nya. Jadi A per S tambah 1, maka A-nya kan tadi 3/2, maka 3/2 per S tambah 1. Kemudian tambah -1/2 per S tambah 3. Nah, ini kalian identikkan dengan rumus yang kelima, yang E pangkat AT. Nah, A-nya berapa? A-nya ini ini E pangkat min AT ya. Sama saja sebenarnya. Maka dia Fs, maka didapatlah 1/S tambah A, ya kan? Itu rumusnya. Ini 3/2 nya kita kalikan saja. Ini anggaplah saja 3/2 per S tambah 1. Nah, ini identik dengan 3/2 E kali E pangkat minus T. Nah, iya kan? Kan ini minus 1. A nya minus 1. Kemudian yang kedua ini, fungsi yang kedua ini -1/2 per S tambah 3.
Ini kan berarti A-nya itu minus 3. Sedemikian hingga didapat seperdua kurang ya, kurang karena ini minus seperdua E pangkat minus 3T. Jadi kalau kalian tidak hafal daripada rumus transformasi Laplace, ya bukalah rumus-rumus tadi di tabel tadi yang sudah saya buatkan atau yang kalian sudah buat. Karena pekan lalu saya sudah meminta untuk membuat rangkuman-rangkuman mengenai rumus-rumus transformasi Laplace. Oke, contoh pertama saya kira sudah jelas. Yang penting aljabarnya dipermantap saja ya, karena kita mau ekspansikan persamaannya. Lanjut ya ke contoh yang kedua. Contoh yang kedua ini, tentukan transformasi Laplace dari tentukan inverse transformasi Laplace dari 5s tambah 4 per s tambah 3 s pangkat 3 kurang 2s kurang 18 per s pangkat 2 tambah 9 ditambah 24 kurang 30 akar s per s pangkat 4. Wah, terlalu banyak nih fungsi, ada 3 fungsi. Tapi kita bisa penggal ini. Karena ini tidak ada di tabel, maka kita ekspansikan lagi, proses aljabar lagi. Oke, kita uraikan lagi ini 5s tambah 4 per s pangkat 3 nya. Nah, kita uraikan 5s per s pangkat 3, s-nya kita coret 1 sehingga penyebutnya sisa s pangkat 2. 5 per s pangkat 2. Oke, ditambah 4 per s pangkat 3 ya. Sudah paham ini. Lanjut, minus 2s per s pangkat 2 tambah 9. Oke, tambah. Karena ini negatif, jadinya tambah 18 per s pangkat 2 tambah 9. Oke, mudah. Lanjut, ditambah 24 per s pangkat 4. Kemudian kurang 30 akar s per s pangkat 4. Akar s ini kan sama dengan s pangkat 1/2. Ini s pangkat 4. Jadinya 1/2 dikurang 4 atau 4 dikurang 1/2. Karena ini kan sudah jadi penyebut, maka ini yang dikurang ke bawah ya. 4 dikurang 1/2 atau 8/2 dikurang 1/2, 7/2. Oke, jadinya 30 per s pangkat 7/2. Lanjut. Ini T pangkat n ya. T pangkat n dengan n-nya itu sama dengan 1. 5 dikali T. Oke, karena n-nya 1 ya. Kemudian ini n-nya 2 ya. Maka 2 faktorial. Karena ini inverse, kebalikan, maka kita balikan. Yang semulanya tadi n faktorial per s pangkat n tambah 1, jadinya ini nanti inverse-nya jadinya 4 dikali t pangkat n kurang 1 n tambah 1 per n faktorial kan, jadinya didapat t pangkat 2 per 2 faktorial kurang 2 cos 3t. Nah, ini yang sama, rumusnya sama dengan cos AT ya, dengan A-nya sama dengan 3, karena ini 3 pangkat 2. Rumusnya cos itu kan adalah S per S pangkat 2 ditambah A pangkat 2. Duanya ini anggap saja sebagai konstanta, kita keluarkan saja di rumus. Atau ini 2 kali S per S pangkat 2 tambah 3 pangkat 2. Jadinya cos 3T ya. Buka rumus lagi. Kemudian ini 18. Ini kan mestinya kalau rumus sin nantinya di sini 3 ya. 3 per S pangkat 2 ditambah 3 pangkat 2, karena A-nya ini kan A-nya itu 3. Jadi di sini nanti 18 dibagi 3. 18 bagi 3 6. Karena di sini kan nanti 3 ya.
Jadinya 6 sin 3T. Jadi buka rumus lagi. Kemudian ini ada lagi untuk rumus T pangkat N. Maka inversnya itu adalah 24 kali T pangkat 3 per 3 faktorial. 3 faktorial itu 3 kali 2 6, berarti 24 bagi 6 nanti 4. Nanti 4 ya. Oke, nanti uraikan di bawah. Kemudian 30 dikali T pangkat 5 per 2, karena kita kurangkan dengan 1. Ini 7 per 2 kurang 1, atau 2 per 2. 7 kurang 2 ya 5 per 2 pangkatnya. Kemudian gamma 7 per 2 atau N faktorial. Karena ini pangkatnya pecahan, maka kita tidak bisa gunakan yang faktorial. Oke, lanjut. Ini 5T turun, 4 bagi 2 T pangkat 2. Oke, ini turun saja, ini juga turun, sama aja. Ini tadi sudah dijelaskan bahwa 24 dibagi 6, 4 T pangkat 3. Nah, bagaimana dengan ini? Ini penjabarannya. 30 dikali T pangkat 5 per 2 per gamma 7 per 2. Ini sama dengan 30. Gamma 7 per 2 itu adalah 15 per 8 akar pi. Oke, kalian buka-buka lagi materi mengenai gamma dengan N-nya pecahan. Maka didapat ini dapat 5 per 2, karena kan selalu dikurang 1 kan. Saya ingatkan lagi mengenai gamma 7 per 2 kan ini kurang 1, berarti 5 per 2 dikali lagi 3 per 2 dikali 1/2 dikali akar pi, karena gamma 1/2 itu kan akar pi. Jadi dapat nanti 5 dikali 3 dikali 1 15. Kemudian penyebutnya 2 kali 2 4, 4 kali 2 8. Kalian jabarkan, saya tidak tulis di sini, kalian tulis di catatannya saja. Sedemikian hingga ini didapat 16 T pangkat 5 per 2 akar pi per pi. Karena kalau penyebutnya akar itu bukan bentuknya tidak sesuai ya, jadi kita kalikan lagi dengan akar pi. Penyebut dan pembilangnya akar pi, sedemikian hingga penyebutnya ini bukan akar ya. Oke, untuk contoh 2. Jika kalian kurang paham, langsung tanya di grup, jangan langsung maju ke contoh selanjutnya. Contoh pertama tidak jelas, langsung tanya. Contoh kedua tidak jelas, langsung tanya. Nah, untuk contoh selanjutnya, contoh yang ketiga, yaitu tentukan inverse transformasi Laplace dari 2S pangkat 2 kurang 4 per S tambah 1 dikali S kurang 2 dikali S kurang 3. Ini hampir sama dengan contoh yang pertama tadi, cuma penyebutnya ini mempunyai 3 faktor. Kalau contoh yang pertama tadi faktornya cuma 2. Nah, kalau faktornya tadi yang contoh pertama ada 2, maka kita nanti uraikan pecahannya menjadi 2. Nah, kalau ini faktornya ada 3, maka nanti pecahannya juga kita bisa faktorkan atau uraikan menjadi 3 suku. Jadi dari 2S pangkat 2 kurang 4 per S tambah 1 kali S kurang 2 kali S kurang 3, kita bisa uraikan atau faktorkan pecahan. Ini namanya pecahan parsial menjadi seperti ini. A per S tambah 1 ditambah B per S kurang 2 ditambah C per S kurang 3. Sedemikian hingga kita samakan semua penyebutnya ini, berarti yang apabila di bawah kita kalikan S kurang 2 per S kurang 3, penyebutnya kita kalikan, maka pembilangnya juga kita kalikan, supaya nanti penyebutnya sama. Semua suku-suku ini, ketiga suku ini nanti penyebutnya sama. Kemudian yang bagian B, suku yang kedua ini, karena di sini S kurang 2 supaya sama penyebutnya, maka penyebutnya dikalikan dengan S tambah 1 dengan S kurang 3.
maka pembilangnya juga dikalikan demikian sesuai dengan penyebutnya. Begitupun dengan suku yang ketiga, karena penyebutnya S kurang 3, maka yang dikalikan itu adalah S tambah 1 dengan S kurang 2. Begitupun dengan pembilangnya. Nah ini karena penyebutnya sudah sama, maka pembilangnya kita bisa jumlahkan atau tambahkan. Nah untuk kita bisa melihat bahwa pecahan ini identik dengan pecahan yang di ruas kanan ini. Sedemikian hingga kita bisa buat kesamaan pembilang-pembilangnya. Pembilang yang ada di ruas kiri kita samakan dengan pembilang yang ada di ruas kanan. Sedemikian hingga bentuk kesamaannya itu seperti ini. 2S pangkat 2 kurang 4 sama dengan A kali S kurang 2 kali S kurang 3. Ini semua pembilang yang ada di ruas kanan kita jumlahkan. Kemudian kita samakan dengan pembilang yang ada di ruas kiri. Lanjut kita proses, kita kalikan semua. A dikali S kurang 2 dikali S kurang 3, kita dapatkan seperti ini. Karena A kali S, kita kalikan dulu yang ini. S kali S, S pangkat 2 kali A S pangkat 2. Kemudian S kali min 3, min 2 kali S dapat min 5S kali A, min 5AS. Kemudian min 2 kali min 3 plus 6 kali A plus 6A. Begitupun dengan suku-suku yang ini. Kita dapatkan seperti ini. S kali S, S pangkat 2 dikali B, BS pangkat 2 dan seterusnya. Kemudian kita identikan lagi karena ini persamaan kuadrat, bentuk fungsi kuadrat ya. Bentuk fungsi kuadrat itu kan AX pangkat 2 ditambah BX tambah C. Ini kita bisa lihat bahwa B-nya 0 karena tidak ada BX-nya atau BS-nya. Berarti kita bisa tentukan bahwa B-nya itu sama dengan 0, A-nya 2, kemudian C-nya min 4. Jadi di ruas kanan pun kita identikan dengan yang ada di ruas kiri. Kita bikin juga bentuk fungsi kuadratnya. Jadi yang S pangkat 2-nya kita gabung semua. Ini ada AS pangkat 2, BS pangkat 2, ini juga CS pangkat 2, sehingga kita bisa gabung menjadi A tambah B tambah C kali S pangkat 2. Kita keluarkan S pangkat 2-nya. Kemudian yang koefisiennya S kita gabung juga, min 5A min 2B min C. Kita samakan, kita gabung menjadi koefisien daripada S. Kemudian ditambah konstanta, ini konstantanya. Jadi kita bisa identikan lagi dengan ruas kiri ini. Koefisien X pangkat 2 ini kan, atau koefisien S pangkat 2 dalam ini adalah 2. Koefisiennya S kuadrat ini adalah A tambah B tambah C. Jadi kita samakan 2 dengan A tambah B tambah C. Inilah persamaannya. Kemudian ini juga karena B-nya 0 tadi, karena BS-nya tidak ada, maka kita anggap B-nya sama dengan 0. Maka min 5A kurang 2B kurang C atau koefisien dari S ini kita samakan dengan 0. Dapatlah persamaan yang kedua. Kemudian persamaan yang ketiga, 6A kurang 3B kurang 2C kita samakan dengan min 4 atau konstantanya. Sedemikian hingga dari ketiga persamaan ini kita lakukan eliminasi substitusi atau apapun itu, metode apapun, sedemikian hingga kita akan dapatkan nilai A-nya itu sama dengan min 1/6, B-nya minus 4/3 dan C-nya itu adalah 7/2. Jadi A, B, C yang kita dapat ini kita substitusikan ke pecahan ini. Sehingga inverse transformasi Laplace-nya 2S kuadrat kurang 4 per S tambah 1S kurang 2S kurang 3 adalah min 1/6 per S tambah 1. Ini lihat pecahan, lihat penyebut-penyebutnya. Karena penyebutnya itu identik dengan S kurang A, maka ini kita pakai rumus E pangkat AT. Dengan A-nya masing-masing setiap suku berbeda. Nah, kalau min 1/6 ini sebagai konstanta saja kita keluarkan sebagai koefisien sesuai dari sifat kelinearan.
sedemikian hingga ini A-nya adalah min 1, maka nanti kita pakai rumus E pangkat AT dikali A. A-nya itu ini apa? Koefisiennya min 1/6 dikali E pangkat minus 1T, karena A-nya itu min 1. Kemudian min 4/3, kita tulis min 4/3, dan A-nya itu adalah 2, maka dikali E pangkat 2T ditambah 7/2 E pangkat 3T karena A-nya 3. Jadi ini rumus yang kelima, E pangkat AT. Oke, sekira contoh yang ketiga ini juga cukup mudah untuk kalian pahami karena hampir sama saja dengan contoh yang pertama tadi. Lanjut ke contoh yang keempat. Tentukan transformasi Laplace, inverse transformasi Laplace dari 6S kurang 4 per S kuadrat kurang 4S tambah 20. Lanjut kita faktorkan dulu yang di bawah ini. Penyebutnya S kurang 2. Kenapa S kurang 2? Karena ini kan nanti supaya dapat 4S minus 4S ya, maka S kurang 2 pangkat 2. Ini hasilnya berapa? S kuadrat kurang 4S ditambah 4. Nah, ini kan tambah 20, berarti 4 tambah berapa? Sama dengan 20, supaya nanti penyebutnya sama, yaitu 4 tambah 16. Makanya penyebutnya seperti ini faktornya ya, 6S kurang 4 per S kurang 2 pangkat 2 tambah 16. Lanjut, yang diuraikan lagi itu di pembilangnya. Karena ini S kurang 2, kita sudah bisa pikirkan, oh ini mungkin pergeseran atau sifat translasi, dimana S-nya itu menjadi S kurang A. Nah, di atas juga atau pembilangnya juga kita buat S kurang 2 sesuai dengan penyebutnya. Nah, karena di sini S kurang 2, nah di sini 6S, maka kita keluarkan 6-nya. 6S kurang 6 kali 2 min 12. Nah, sedangkan di sini ada min 4. Min 12 ditambah berapa? Menjadi sama dengan min 4. Ternyata min 12 ditambah 8. Oke. Jadi ini sudah sama, S kurang 2, pembilangnya S kurang 2, penyebutnya juga S kurang 2. 6-nya kita keluarkan, jadi sisa 6 dikali inverse transformasi Laplace S kurang 2 per S kurang 2 pangkat 2 tambah 16. Kita uraikan lagi menjadi dua fungsi. Kemudian ini perhatikan lagi, ini S kurang 2 pangkat 2 tambah 16. Nah, sedemikian hingga nanti ini sesuai dengan ini rumusnya, E pangkat AT cos KT S kurang A. Kalau sinus yang ini ya, ini sesuai dengan cos, ini sesuai dengan sinus. K, di atasnya K atau konstanta. Nah, sehingga kita tahu bahwa di sini kan 16, maka K-nya itu adalah 4. 4 pangkat 2 kan 16. Jadi sesuai itu kita pembilangnya itu kita buat menjadi 4. Sedangkan di sini kan plus 8. Jadi kita keluarkan 2-nya atau 2 kali 4 nanti kan sama saja. Jadi kita keluarkan 2-nya, sedemikian hingga 2 dikali inverse transformasi Laplace 4 per S kurang 2 pangkat 2 tambah 16. Nah, saya sudah katakan, saya terperlihatkan ini adalah rumus translasi atau pergeseran daripada FT-nya sin KT dan cos KT. Karena S kurang 2 di atas atau S kurang A, untuk A-nya itu sama dengan 2, maka dia sama dengan cos KT. Kenapa 4 di sini? Karena K-nya itu adalah 4. Kan di sini kan 4 pangkat 2, 16. Sedemikian hingga kita peroleh 6 kali E pangkat 2T karena A-nya tadi 2, ya, ini 2. Cos 4T ditambah ini lagi 2. A-nya sama ya, S kurang 2. A-nya itu 2, maka E pangkat 2T sin K-nya 4T. Lanjut kita
kita gabungkan 2 pangkat 2T-nya itu kita keluarkan. Kalau kalian mau seperti ini juga boleh, bentuknya seperti ini juga boleh, sama saja. Kalau ini kita keluarkan 2 pangkat 2T-nya, kemudian kita kurungkan 3 cos 4T tambah sin 4T. Oke, contoh yang keempat ini juga saya rasa cukup mudah untuk kalian pahami. Jika ada yang ditanyakan, jika ada yang kurang paham, jika ada yang masih sama-sama, silahkan ditanyakan. Seperti biasa, setiap akhir perkuliahan ada tugas yang harus dikerjakan. Di sini tugasnya ada 4 nomor, semuanya menentukan inverse daripada transformasi Laplace. Silahkan dikerjakan, ditulis, jawabannya ditulis, kemudian dikirim di Classroom, Google Classroom ya. Foto, kemudian konversi ke PDF dan kirim. Oke, sekian untuk hari ini. Dan saya akhiri dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.